Kisah Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan dua mukjizat kepada Fir'aun. Menjawab pertentangan Fir'aun yang menuntut bukti atas kebenarannya, Nabi Musa dengan serta-merta meletakkan tongkatnya, mukjizatnya di atas, yang segera menjelma menjadi seekor ular besar yang melata menghadap ke Fir'aun. Karena ketakutan, Fir'aun melompat dari singgasananya melarikan diri, seraya berseru pada Musa, "Hai Musa, demi asuhanku kepadamu selama 18 tahun, panggillah kembali ular itu." Kemudian dipeganglah ular itu oleh Nabi Musa alaihissalam dan kembali menjadi tongkat biasa. Berkata Fir'aun kepada Musa setelah hilang dari rasa heran dan takutnya, "Adakah bukti yang dapat engkau tunjukkan kepadaku?" "Ya, lihatlah," Nabi Musa menjawab serta memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian tak kala tangannya dikeluarkan dari sakunya, bersinarlah tangan Nabi Musa alaihissalam yang menyilaukan mata Fir'aun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Fir'aun yang sebagai raja yang menyatakan dirinya Tuhan tentu tidak akan mudah menyerah kepada Nabi Musa alaihissalam, bekas anak pungutnya, walaupun kepadanya telah dilihatkan dua mukjizat. Ia bahkan mengatakan kepada kaumnya yang ia khawatirkan akan terpengaruh oleh dua mukjizat Nabi Musa itu, bahwa semua itu adalah perbuatan sihir, juga bahwa Musa adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan maksud menguasai Mesir dan penduduknya dengan kekuatan sihir itu. Fir'aun dianjurkan oleh penasehatnya yang dikepalai oleh Haman agar mematahkan sihir Nabi Musa, dan dengan mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal di seluruh negeri untuk bertanding dengan melawan Nabi Musa. Dan anjuran mana yang tepat dan disetujui oleh Fir'aun yang merasa itu adalah pikiran tepat dan jalan terbaik untuk melumpuhkan mukjizat Allah yang oleh mereka dianggap sihir. Anjuran itu lalu ditawarkan kepada Nabi Musa yang seketika tanpa ragu-ragu sedikit pun menerima tantangan Fir'aun untuk beradu dan bertanding melawan ahli-ahli sihir. Nabi Musa alaihissalam berkeyakinan bahwa dengan perlindungan Allah ia akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Pertandingan sihir yang diilhami perbuatan setan melawan mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari raya kerajaan telah setuju untuk mengadakan pertandingan sihir. Maka berduyun-duyun penduduk kota menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk menyaksikan perlombaan kepandaian sihir yang berbuat pertama kali diadakan di kota Mesir. Ahli-ahli sihir yang terpandai telah berkumpul dari seluruh wilayah kerajaan, lengkap dengan tali dan alat sihir lainnya. Mereka cukup bersemangat dan akan berusaha sepenuh kepandaian mereka untuk memenangi pertandingan. Mereka telah memperoleh janji dari Fir'aun akan diberi hadiah dan uang dalam jumlah yang besar bila berhasil mengalahkan Musa dan mematahkan daya sihirnya. Setelah segala sesuatu selesai disiapkan dan masing-masing pembesar negeri sudah mengambil tempatnya mengelilingi Raja Fir'aun yang telah duduk di atas kursi singgasananya, maka dinyatakanlah pertandingan dimulai. Kemudian atas persetujuan Nabi Musa alaihissalam dipersilahkan para lawannya beraksi lebih dulu mempertunjukkan kepandaian sihirnya. Segeralah ahli-ahli sihir Fir'aun melemparkan tongkat dan tali temalinya mereka ke tengah lapangan. Nabi Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bahwa tongkat-tongkat dan tali-tali itu seakan-akan ular yang merayap cepat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba utusannya berkecil hati menghadapi tipu daya orang-orang kafir itu. Allah berfirman kepada Musa di saat ia merasa cemas itu,
Janganlah engkau merasa takut dan cemas, hai Musa. Engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam pertandingan itu. Lemparkanlah yang ada di tanganmu segera." Para ahli sihir yang pandai dalam bidangnya itu tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular-ular dan segala apa yang terbayang sebagai hasil tipu daya mereka. Mereka segera menyerah kalah, bertunduk dan bersujud kepada Allah di hadapan Musa seraya berkata, "Itu bukan perbuatan sihir yang kami kenal yang diilhamkan oleh setan, tetapi sesuatu yang digerakkan oleh kekuatan gaib yang menyatakan kebenaran kata-kata Nabi Musa, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayainya risalahnya mereka dan beriman kepada Tuhan mereka sesudah yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri." Fir'aun, raja yang congkak dan sombong, menuntut persembahan dari rakyatnya sebagai Tuhan, segera membelalak matanya, tanda marah dan jengkel melihat ahli-ahli sihirnya begitu cepat menyerah kalah kepada Nabi Musa, bahkan menyatakan beriman kepada Tuhannya dan kepada kenabiannya serta menjadi pengikut-pengikutnya. Tindakan mereka itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya, menentang terhadap ketuhanannya, dan merupakan suatu tamparan bagi kewibawaannya serta prestasinya. Lalu Fir'aun berkata kepada mereka, "Adakah kamu berani beriman kepada Musa dan menyerahkan kepada keputusannya sebelum aku izinkan kepada kamu? Itu persekongkolan daripada kamu terhadapku. Musa dapat mengalahkan kamu sebab ia mungkin guru dan pembesar yang telah mengajarkan seni sihir kepadamu dan kamu telah mengatur bersama-samanya tindakan yang kamu sandiwarakan di depanku hari ini. Dan kakimu serta akan kusalibkan kamu semua pada pangkal pohon kurma sebagai hukuman dan balasan bagi tindakan hianatmu ini." Ancaman Fir'aun itu disambut mereka dingin dan acuh tak acuh, karena Allah telah membuka mata hati mereka dengan cahaya iman, sehingga tidak akan terpengaruh dengan kata-kata kebatilan yang menyesatkan atau ancaman Fir'aun yang menakutkan. Sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu dan seni sihir, dapat membedakan yang mana satu sihir dan yang mana bukan. Maka mereka yakin sekali dengan mukjizat Nabi Musa yang membuktikan kebenaran kenabiannya. Tidaklah keyakinanku ini tergoyahkan oleh apapun, berkata mereka kepada Fir'aun menanggapi ancamannya. "Kami telah mendapat bukti-bukti yang nyata dan kami tidak akan mengabaikan kenyataan itu. Sekedar memenuhi kehendak dan keinginanmu, kami akan terus mengikuti jejak dan tuntunan Nabi Musa sebagai pesuruh oleh yang benar." Mereka berkata lagi kepada Fir'aun, "Maka terserah kepadamu untuk memutuskan apa yang hendak engkau putuskan terhadap diri kami. Keputusan kamu hanya berlaku di dunia ini, sedang kami mengharapkan pahala Allah di akhirat yang kekal dan abadi." Ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 32 sampai 51. Semoga cerita ini bermanfaat dan berkah. Wallahu alam bishawab. Tabarakallah.